Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan membahas salah satu permainan brilian antara AlphaZero dengan Magnus Carlsen, di mana AlphaZero mengorbankan kudanya di awal permainan. Langsung saja kita ikuti permainan ini. Magnus Carlsen pegang buah putih, memulai langkah dengan E4, dijawab AlphaZero dengan kuda F6, pembukaan Alekhine. E5, kuda E4, langkah yang tidak boleh ditiru oleh manusia karena ini khusus untuk engine. Harusnya kuda ke D5 atau kembali ke G8. D3, kuda makan F2. Sebetulnya tujuan kuda E4 adalah untuk mengorbankan kuda ini dengan makan F2. Raja makan F2, D6, gajah E2. Jika Magnus menerima pengorbanan pion dari AlphaZero, maka E5 makan gajah C5 dan posisi hitam lebih bagus setelah nanti menteri makan C7. Kembali ke permainan, setelah gajah E2, AlphaZero melanjutkan dengan kuda ke C6, dijawab gajah E3, D makan E5. Kalau langkah yang normal adalah kuda makan E5 agar supaya pion tidak double, tapi ini bertujuan khusus. Kenapa? Karena dengan D makan E5, AlphaZero merencanakan membentuk formasi bidak yang kuat di E5, F5, kemudian G6, dan juga nanti akan didukung oleh dua gajahnya. Kita lanjutkan kuda D2, E6, gajah F3, kuda D4, dan putih atau Magnus menjawab dengan kuda C4. Karena jika gajah makan D5, menteri makan D4, dan menteri hitam sangat aktif, dan itu tidak disukai oleh Magnus. Untuk itu Magnus menjawab dengan kuda C4, dijawab oleh AlphaZero dengan F6. G3, gajah E7, gajah E4, rokade pendek, raja G2, F5, gajah mundur, dan gajah F6 untuk mendukung pion E5. Gajah makan kuda, dan sekarang E makan D5, bukan menteri yang makan, beda dengan tadi. Dan sekarang putih menjawab dengan E4, AlphaZero menjawab dengan E5. Menteri E1 mengancam untuk mendukung kuda makan pion E5, dan juga menteri ini bisa menguasai A5. AlphaZero menjawab dengan C6 untuk membatasi gajah F3 daripada putih. Magnus menjawab dengan kuda H3, gajah E6, B3. Pion belum bisa dimakan oleh kuda karena ancamannya adalah benteng E6 untuk ngepin kuda. AlphaZero menjawab dengan benteng ke E8, kuda D2, benteng C6, A3, A5, menteri E2, B5, benteng H, E1, G6. Lihat di posisi ini sampai langkah ke-22 belum terlihat tanda-tanda Magnus akan menyerang, meskipun dia unggul 1 perwira. Kita lanjutkan. Magnus menjawab dengan menteri F2, menteri D7, kuda ke G5,
dan gajah ke D5. Keliru adalah gajah makan G5, karena H makan G5 maka putih akan menguasai lajur H untuk mengaktifkan bentengnya dalam penyerangan ke sayap raja hitam. Kembali ke permainan, setelah Al-Fazir menjatuhkan gajah ke D5, Magnus memundurkan lagi kudanya ke H3. Dijawab Al-Fazir dengan H6, persiapkan G5, raja H2, raja G7, A4, gajah E6. Di sini juga terlihat kuda putih tidak bisa maju. Kuda D2 terhambat oleh pion B5, ke E4 juga terhambat oleh pion F5. Demikian juga kuda H3 tidak bisa ke G5 maupun ke F4. Dan Magnus melanjutkan dengan menteri ke G2, dijawab benteng ke G8, benteng A2, dan pion ke G5 untuk mengancam ke G4. Magnus menjatuhkan A makan B5, A makan B5, dan Magnus mengabaikan ancaman hitam G4 dengan menjawab benteng makan A5. Bagaimana jika Magnus menjawab dengan H makan G5? Dijawab H makan G5, G4, dan E4. D makan E5, gajah E5 skak, raja ke G1, F makan G4, kuda makan, G makan F3, kuda makan, dan raja ke F6. Kembali ke permainan, setelah Magnus menjalankan benteng makan A5, maka lanjutannya adalah G4 sesuai rencana. Kuda ke G1, makan dengan kuda D, gajah D5 untuk ngepin kuda. Untuk itu menteri ke F2, dan Al-Fazir menjawab dengan F4, G makan F4. Bagaimana jika Magnus kuda makan E5? Maka pengorbanan daripada Al-Fazir adalah benteng makan C2, menteri makan benteng, F makan G3 skak, harus dimakan karena tidak ada jalan lain. Makan, raja ke H8, skak dengan benteng, raja ke F2, benteng G2, raja ke F1, dan benteng makan C2 dengan ancaman gajah ke G2 skak. Kalau dia menghindari itu dengan kuda, maka menteri akan ambil bagian ke F5. Putih hitam menang kualitas dan jelas menang posisi juga. Atau jika putih tidak menjalankan menteri makan benteng C2, tapi dia menjalankan kuda makan D7, makan menteri, maka benteng makan F2 skak, raja 3, raja 8 dengan ancaman benteng makan G3 skak mat, G makan F4, gajah G2 skak, raja H2, gajah E4 kembali ke H3, dan gajah F5 skak mat. Kembali ke permainan, Al-Fazir menjawab dengan raja ke H7,
mengaktifkan benteng di lajur G, sekaligus juga dia punya rencana untuk mengorbankan benteng dengan makan C2 seperti yang saya perlihatkan di langkah sebelumnya. Itu yang harus diwaspadai oleh Magnus Carlsen. Magnus menjawab dengan F makan E5, gajah D8 ancam benteng A5, benteng A6 menteri F5, menteri D2 mengancam makan H6 skakmat. Dan sesuai dengan rencana, Alpha Zero melakukan pengorbanan benteng dengan benteng makan C2, jawab benteng makan A6, raja G7, menteri makan, raja makan benteng, menteri 2 skak, raja ke H7, benteng ke A1. Alpha Zero menjawab dengan benteng ke G7, benteng kembali lagi ke E1, menteri G4, dan benteng ke E4. Jika Magnus berusaha untuk mempertahankan kuda F3 dengan menteri ke F2, maka Alpha Zero menjawab dengan menteri F4 skak, raja ke H1, gajah makan H4, dan Magnus kalah. Kembali ke permainan benteng E4, dan Alpha Zero menjawab dengan gajah makan benteng, makan, dan D3. Dalam kondisi seperti ini bisa dikatakan adalah keadaan sungguang, karena kuda ini tidak bisa bergerak, dan juga menteri juga tidak bisa makan D3 karena ancaman menteri ke G2 skakmat. Untuk itu Magnus seharusnya di sini sudah kalah dan menyerah. Jika kita lanjutkan E6, maka gajah makan H4, kemudian E5, dan benteng ke G6, raja 1, gajah E7, menteri F2, gajah C5, tetap nggak bisa dimakan karena ancaman menteri ke G2 skakmat, menteri ke H2, dan dijawab dengan benteng ke H8, makan, dan Magnus kalah. Atau pada langkah ini putih berusaha mempertahankan kuda dengan menteri ke F1 bukan ke H2, maka gajah makan kuda G1, kuda makan, benteng H6 skak, tutup kuda, makan, dan kalah. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel saya. Semoga bermanfaat dan bikin Anda happy. Sampai jumpa di video saya berikutnya.